Sobat Ridi terkasih, dimanapun Anda berada, minggu ini kita telah memasuki minggu kedua Prapaskah, dan kita akan mempelajari makna penderitaan Kristus bagi kita dengan membaca Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa arti kedua ayat ini? Kutuk hukum Taurat artinya adalah kutuk yang menimpa mereka yang melanggar hukum Taurat. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu melaksanakan tuntutan hukum Taurat. Entah itu orang Yahudi maupun kita yang hidup di dalam dosa. Seperti kata Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, Yesus menjadi kutuk karena kita. Artinya Yesus Kristus menanggung kutukan yang seharusnya menimpa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Sobat Ridi terkasih, coba kita bayangkan hal ini. Yesus Kristus menanggung hukuman atas dosa kita dengan menjalankan hukuman mati, terkutuk di atas kayu salib, yang adalah hukuman kutukan karena dosa yang layak diterima oleh orang berdosa. Padahal Yesus Kristus tidak berbuat dosa dan dosa sama sekali tidak ada di dalam Dia. Namun kita perlu perhatikan bahwa tidak semua orang secara otomatis lepas dari kutuk tersebut. Menurut Galatia 3 ayat 14, yaitu kita harus menerima di dalam Kristus, yang berarti kita harus percaya, menyerahkan diri kepadanya, agar berkat Abraham, yaitu pembenaran karena iman atau hidup kekal, menjadi milik kita. Setelah itu kita pun harus mewartakan kabar baik ini, kabar sukacita ini, agar berkat Abraham juga sampai kepada bangsa-bangsa lain. Karena inilah panggilan Tuhan bagi kita, diberkati untuk menjadi berkat. Selamat menikmati berkat Tuhan atas kasih karunia-Nya di minggu kedua Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.